Selamat pagi, perkenalkan nama saya Starla Renama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sistem perekonomian negara Vietnam. Yang pertama, sejarah perekonomian negara Vietnam. Perekonomian Vietnam berada dalam posisi ke-47 terbesar di dunia menurut produk domestik bruto nominal dan ke-35 terbesar di dunia bila diukur berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja. Negara ini juga merupakan anggota APEC, ASEAN, dan WTO. Sejak pertengahan tahun 1980-an, ketika masa reformasi Doi Moi, Vietnam telah bergeser dari ekonomi terencana terpusat menjadi ekonomi campuran yang menggunakan perencanaan indikatif melalui rencana 5 tahun. Selama periode itu, ekonomi telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada abad ke-21, Vietnam dalam periode yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Hampir semua perusahaan Vietnam adalah usaha kecil dan menengah. Vietnam telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara. Saat ini ekonomi Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri untuk mendukung ekonominya. Investasi asing di hotel mewah dan resort naik untuk mendukung industri pariwisata. Yang berikut kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam. Vietnam adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang juga tergabung dalam ASEAN. Pada awal kemerdekaannya, perekonomian Vietnam sempat terpuruk, bahkan menjadi salah satu negara yang termiskin di dunia. Mereka juga berfokus pada sektor pertanian serta pemanfaatan pabrik. Vietnam memiliki kegiatan ekonomi yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia. Adapun kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah bertani. Dilansir dari situs ensiklopedia, meski menjadi salah satu sektor terpenting, pertanian pernah memudar di Vietnam. Pada awal tahun 1990-an, manufaktur menjadi sektor terpenting kala itu, meski hanya sekitar 8% penduduknya yang menekuni bidang tersebut. Beberapa jenis tanaman yang banyak dibudidayakan penduduk Vietnam adalah padi, jagung, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Aktivitas pertanian lebih banyak dilakukan di dataran rendah, khususnya wilayah yang berdekatan dengan delta Sungai Merah dan Mekong. Selain bertani, pekerjaan penduduk Vietnam lainnya ialah sebagai pekebun. Banyak lahan di negara ini yang juga diolah menjadi lahan perkebunan. Jenis tanamannya antara lain kopi, teh, kelapa, jeruk, dan pisang. Ada juga yang menanam mangga, nangka, dan berbagai jenis sayuran. Tak hanya pertanian dan perkebunan, kegiatan ekonomi penduduk Vietnam lainnya adalah melaut dan penambang. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah bertani serta berkebun. Yang berikut, komoditi ekspor andalan. Komoditi ekspor andalan di negara Vietnam antara lain pertanian, perikanan, dan kehutanan. Komoditas pertanian yang ada di Vietnam terbilang menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan Vietnam yang menjadi salah satu negara pengekspor beras terbesar di dunia. Namun, karena kurangnya fasilitas dan alat-alat pertanian yang kurang memadai, maka semakin menurunlah produksi beras yang menjadi andalannya. Lalu pada sektor perikanan, Vietnam memiliki industri perikanan yang melimpah. Industri perikanan Vietnam memiliki sumber daya yang melimpah berkat panjang pantainya yang luar biasa dan jaringan sungai dan danaunya yang ekstensif. Pada tahun 2003, total tangkapan sekitar 2,6 juta ton. Sementara itu di sektor kehutanan, Vietnam memproduksi sekitar 30,7 juta meter kubik kayu. Vietnam memperlakukan larangan ekspor kayu bulat dan bahan baku kayu. Pada tahun 1997, larangan itu diperpanjang untuk semua produk kayu kecuali artefak kayu. Selama tahun 1990-an, Vietnam mulai membebaskan lahan untuk hutan dengan program penanaman pohon. Komoditi ekspor andalan negara Vietnam selain pertanian, perikanan, dan kehutanan
Ada juga pertambangan, energi, dan mineral. Selanjutnya, GDP atau Produk Domestik Bruto. Taraf peningkatan ini hanya lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan dari kurun waktu yang sama pada tahun 2020 dan 2021 pada tahap 2011 sampai 2023. Tetapi peningkatan PDB triwulan 3 menunjukkan ancang pemulihan ekonomi Vietnam ketika peningkatan PDB triwulan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Vietnam membaik ketika PDB triwulan selanjutnya lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tentang konsumsi, pada triwulan 3 tahun 2023, total jumlah retail, komoditas dan omset jasa konsumsi diprediksi mencapai 1,55 juta miliar VND, sama dengan 63,7 miliar USD, meningkat 1,9% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dan meningkat 7,3% dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu. Yang berikut pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Vietnam tumbuh 5,3% secara tahunan pada kuartal ketiga 2023. Di tengah pesimisme, para ahli yang memperingatkan bahwa negara tersebut akan kehilangan target akhir tahun yang ambisius. Namun para analis memperingatkan tantangan berat akan dihadapi pusat manufaktur, pakaian, sepatu, dan elektronik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% pada 2023. Vietnam hanya akan mencapai pertumbuhan ekonomi akhir tahun antara 4,5% dan 4,7%, jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan pada kuartal keempat diperkirakan sekitar 6%, sebagian besar berkat peningkatan produksi industri dan ekspor. Selanjutnya, kebijakan ekonomi negara. Kebijakan investasi Vietnam, langkah berani yang berbuah manis. Investasi asing merupakan salah satu cara untuk menggenjot industri suatu negara. Ketika suatu negara harus meningkatkan produksi dan perekonomian dalam negeri, investasi asing merupakan satu hal yang bisa menjadi faktor pembeda. Hal inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah Vietnam. Pada tahun 1997, Vietnam mengeluarkan undang-undang tentang investasi asing yang menjadi langkah awal Vietnam menjadi sangat terbuka terhadap pasar dunia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, selamat pagi.